Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut. Kemarin sudah sampai batas atas dan batas bawah. Kita beralih pada min atau rata-rata ya. Oke. Kalian bisa buka halaman 35 pada LKS kalian. Kalian bisa baca rataan hitung atau rata-rata yang disebut min. Itu dengan rumus seperti ini. Kalian dihitung semua datanya, dijumlahkan seperti ini. Ini 6 ditambah 5, 8. Kalau bisa kalian susun dulu dari data yang terkecil. Terus lalu dibagi dari si datum. Data ininya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka dijumlahkan, dibagi datumnya. Datumnya berapa? 12. Ya, seperti ini contoh. X1 ditambah X2 tambah 3 dijumlahkan, dibagi 12. Maka min dari data yang ini, min itu adalah 6,67. Oke, sampai sini. Ini untuk data tunggal ya, ingat rumus untuk data tunggal, beda untuk yang tabel. Lanjut, rataan hitung untuk data yang berkelompok. Nah, untuk berkelompok kalian ketahui dengan rataan hitung, frekuensi kelas, nilai tengah, banyak kelas interval. Oke, bagaimana cara mencari nilai tengah? Ya, frekuensi kan ini. Jadi yang misal yang data yang tadi kan biasanya banyak tuh. Misalkan satunya ada 2, angka 3-nya ada 2. Seperti itu. Kalau ini diperjelas lagi kan, kalau di sini kan nih si nilai data 3 itu ada 2. Seperti diacak ada datanya banyak di sini ya. Terus disusun menjadi tabel seperti ini. Nih, yang kata ibu tadi disusun dari yang terkecil sampai terbesar. Itu untuk memudahkan kalian nilainya data terkecil sampai data terbesar. Terus dihitung, ketika angka 3-nya ada 2, tulis 2. Misal Bu, 4-nya ada 6, maka frekuensinya adalah 6. Kalau 5-nya ada 5, maka ditulisnya 5. Ingat ya, seperti yang di sini. Klik ini seperti ini. 6, 5, 8, 9, 6, 7, 4, 4, 6, 8, 8, 9. Kalau disusun, ini data yang terkecil adalah 4. Ya kan? 4-nya ada berapa? 2. Maka datanya 4. Frekuensinya adalah 2. Habis 4, 5. 5-nya ada berapa? Ada 1, Bu. Maka datanya 5. Frekuensinya 1. Lalu habis 5 angka 6. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, maka frekuensinya adalah 3. Sama seperti ini. Ini kalian sudah dimudahkan dengan adanya tabel. Oke, sini sudah beres. Kalian frekuensinya dijumlahkan ada berapa? Datanya ada 20, Bu. Oke, 20 ini frekuensinya. Nah, sekarang kita mencari yang F kali X, frekuensi dikali data, maka ini dikalikan. 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 6 ada 24. Jadi ingat frekuensinya dikali dengan si data. Maka F dikali data X. 3 kali 2 6. 4 kali 6 adalah 24. 5 kali 5 ada 25. 6 kali 4 24. 7 kali 3 21. Ini kalian jumlahkan. 6 ditambah 24 30 25. Jadi 55 tambah 24 79 tambah 21 ya 100. Maka kalian F kali X-nya ini dibagi jumlah datum, ya kan? Jadi 100 dibagi 20 adanya 100 dibagi 20 adalah 5. Maka min dari data kelompok, ingat data kelompok memakai rumus yang ini. Ya. Tapi kalau data tunggal itu biasanya di bawah 20 datanya. Ini kan udah menyampai 20, itu data berkelompok. Untuk yang data tunggal biasanya dia di bawah 20 nih, belasan seperti ini. Kalian bisa pakai yang ini ya, tinggal dijumlahkan, langsung dibagi datanya.
Tapi untuk yang lebih dari 20, ini seperti data kelompok ini, kalian bikin tabel seperti ini untuk memudahkan kalian. Oke? Lanjut ke rataan menggunakan rataan sementara. Nah, kalau rataan sementara kayak gimana sih, Bu? Nah, untuk rataan sementara diambil dari yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini frekuensi yang terbesar berapa nih? Yang terbanyak nih di sini nih. Nah, nanti diambilnya di sini. Kalau yang di sini frekuensinya yang terbanyak adalah sama ya. Oh, berarti sama ya tadi data yang di sini. Pindahin ke sini. Ya kan? Di baris kedua. Oke. Nah, tentukan kita menggunakan rataan sementara jika diminta ya. Kalau nggak diminta, usahakan pakai ini. Kalau misalkan diminta untuk rataan sementara, kalian ambil yang X1-nya 3, 4, 5, 6. D ini dari mana sih, Bu? Kalian, ini kan data dikurangi data sementara. Data sementaranya berapa di sini? 4 kan? Maka si 3-nya dikurangi data sementaranya adalah 4. Jadi patokannya si 4. Nih, 3 dikurangi 4. Di sini kan D sama dengan data dikurangi data sementara. Data sementaranya 4. 3 dikurangi 4, maka hasilnya minus 1. Sekarang yang 4. 4 dikurangi 4-nya sendiri, maka hasilnya adalah 0. Sekarang 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ya. Ingat, data sementara itu yang frekuensinya terbanyak. Ini. Dan datanya yang ini, maka yang dipakai adalah 4. Oke. Jadi si 3-nya dikurangi 4, 4-nya dikurangi 4, 5 dikurangi 4. Hasilnya ini, frekuensinya tetap dipindahkan ke sini 5, 6, 4, lalu dikalikan data yang ini DI dikalikan dengan frekuensinya. Minus 1 kali 5 minus 5, 0 kali 6 0, 1 kali 4 adalah 4. Lalu yang sampai semuanya berarti ya. Semuanya dikalikan. Jadi 6 dikurangi 4 2. Di sini hasilnya adalah 2. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Lalu dikalikan ya. 2 dikali 3 adalah 6, 3 kali 2 6. Dijumlahkan, maka data yang ini adalah frekuensinya adalah 20 dan ini jumlah datanya adalah 11 ya. Maka X-nya kan yang tadi yang patokan sementara, data yang sementaranya berapa di sini datanya? 4. Pakai rumus data sementaranya, masukkan di sini 4. Frekuensi kali D-nya yang ini yang dikalikan, ingat. Yang ini adalah jumlahnya adalah 11. Dibagi jumlah frekuensinya adalah 20. Maka 11 per 20 adalah 0,55 ya. 11 per 20 itu adalah 0,55, maka 4 ditambah 0,55 adalah 4,55. Jadi rataan hitung data di atas dengan menggunakan sementara adalah 4,55. Ini di sini ada contoh lagi. Ya. Oke, lanjut ke median. Untuk rata gabungan sama ya. Ini oke, kita bahas juga. Rata tinggi badan 60 siswa adalah 175 dan rata tinggi 40 siswa adalah siswa putri 160 cm. Hitunglah rata tinggi badan yang 100 siswa tersebut. Oke, kita jumlahkan. 60 dikali 60 siswa putrinya dikali 175 ditambah 40 siswa putri dikali 160 cm. Nah, ini 60-nya datanya kan 60 siswa ditambah 40 siswi atau siswa putri. Jadi 100. Ini sudah dikalikan lalu dijumlahkan. 60 kali 175 ditambah 40 kali 160 hasilnya 16.900 per 100. Maka hasilnya ini 169 ya. Ini untuk khusus rata-rata gabungan. Oke. Tarik nafas, kita lanjut ke median. Median itu rataan tengah. Untuk median, untuk yang data yang ganjil, misalkan jumlahnya 17,
13, 19 itu memakai data ini. Jumlah N misalkan 17 ditambah 1 jadi ya 18 bagi 2 9 seperti itu. Tapi jika nilainya genap maka di depannya pakai 1/2. N-nya misalkan 20 dibagi 2 ditambah N-nya 20 ditambah 1. Ini 20 bagi 2 misalkan 10 tambah 1 jadi 11 ya. Jadi 10 ditambah 11 jadi 21 dibagi 2 gitu. Nih, median dari data berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ganjil pakai yang mana? Nih. Maka datanya 9 ditambah 1 jadi 10 bagi 2 adalah 5. Ya, di sini hasilnya 5 pasti. Ya kan? Terus yang B, yang ini, yang nomor 2 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 memakai data ini. Maka 1/2, 8 bagi 2 adalah 4. 8 dibagi 2 ditambah 1. 8 bagi 2 4 ditambah 1. Mana nih? Kan 1/2 N/2. Oh, XN. Oke. XN-nya dibagi 2. Tadi itu berapa? Kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dibagi 2 jadi 4. Data yang keempat 1 2 3 4 14. Oke, kita tandain. Data yang keempat itu adalah 14. Sekarang data yang tadi kan berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ditambah 2 itu kok ditambah 2 sih. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 ditambah 1 5. Maka data yang kelima adalah 15. Ditambahkan 14 ditambah 15 29 dibagi 2 14,5. Oke, jadi ibu salah ya tadi di sini tuh bukan jumlah datanya. Jumlah datanya tapi yang data ke. Oke. Berarti ini data yang keempat, ini data kelima. Yang data keempat adalah 14, ini data kelima. Ini untuk yang tunggal ya. Untuk yang berkelompok. Nah, kemarin kan sudah belajar tepi bawah kelas median. Di sini ada tepi kelas bawah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif. Nanti dia kumulatif itu dijumlahkan per frekuensi dikali P panjang kelas. Oke, kita lihat dari soal ini. Oke, untuk mencari tepi bawah atau tepi bawah kelas, untuk mencari mediannya itu kan mencari yang data tengah ya, yang memuat datum ke N/2. Oke, berarti 30 dibagi 2 jadi 15 dong. Berarti kemana kita hitung frekuensi yang menuju 15. Ingat ini tengah, berarti nih dibagi 2 dulu ya. 30 bagi 2 adalah 15. Kita hitung 4 tambah 6 10. 4 jadi 10 belum, berarti data ke sini 11 12 13 14 15. Nah, berarti ada di sini nih. Nih 55 ke 59 pada frekuensi 10. Oke. Maka kelas median data ke 15 yaitu 55 sampai ke 59. Maka tepi bawahnya itu 55 dikurangi, ingat di halaman sebelumnya kan ada tepi bawah kelas itu 55 dikurangi 0,5, maka 54,
Oke, 55 dikurangi 0,5 maka tepi bawahnya adalah 54,5. Untuk frekuensi kumulatif itu kan di sini kumulatifnya 10, maka hitung sebelumnya yang kumulatif di atas, maka 6 ditambah 4 adalah 10. Nih, kalian hitung atasnya. 6 ditambah 4 adalah 10. Ini namanya frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi ini yang terpilih adalah median yang kelas tengahnya kan di sini nih, yang di tengah. Nah, oke, untuk panjang kelasnya adalah 59,5. Itu dari mana? 59 ditambah 0,5 dikurangi tepi kelas bawah. Tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah ya. 59,5. Kenapa 0,5? Karena tepi kelas atas itu 59 ditambah 0,5, sedangkan untuk tepi kelas bawah itu 55 dikurangi 0,5 ya. Oke, buka LKS sebelumnya. Nah, kalian tinggal kurangi tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah. 59,5 dikurangi 54,5 adalah 5. Kita masukkan pada rumus ini. Tepi kelas bawahnya adalah 54,5 ditambah N per 2 nya adalah 30 dibagi 2 berarti 15 dikurangi frekuensi kumulatifnya ini 15 kurangi 10 berarti 5 per frekuensinya adalah 10, 5 per 10 panjang kelasnya adalah 5. Nih 54,5 ditambah 30 per 2 dikurangi 10 kan 15 dikurangi 15 kurangi 10 adalah 5 dibagi 10 dikali 5 maka hasilnya 25. 5 kali 5 25 10 dibagi 10 maka hasilnya adalah 25 bagi 10 2,5. Tambah ini ke sini 2 jadi 6, 0,5 tambah 0,5 jadi 1 jadi 57. Oke, itu adalah median. Sekarang lanjut ke modus. Modus itu yang sering muncul, frekuensi terbesar, nilai yang paling sering muncul. Mana yang sering muncul? Ini adalah 14. Maka datum yang nomor 7, data yang nomor 7. Sedangkan data berkelompok itu beda. Nih modus itu tepi kelas bawah yang tadi D1, D2 tambah D2 panjang kelas yang seperti tadi ya, panjang interval. Oke, untuk D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelum. Maka yang selisih berarti ini misalnya di sini. Yang terbanyak modus yang terbanyak itu ada 17. 17 dikurangi frekuensi sebelumnya ada 12. 17 dikurangi 12 ada berapa? Selisihnya adalah 17 ke 12 ini selisihnya adalah 5. 17 ke 10 selisihnya adalah 7. Seperti itu. Ya. Nih. Oke. Ibu 74,5 dari mana? Ingat tepi kelas bawah modus yang terbanyak adalah 17. Berarti yang diambilnya di sini 75 dikurangi 0,5 jadi 74,5. Oke, panjang kelasnya ingat sama kayak tadi. Data 75 dikurangi 0,5 jadi 74,5. Tepi kelas atasnya 79,5 ditambah 0,5 jadi 80,5. Diselisihkan 80,5 dikurangi 74,5 maka hasilnya adalah 5 ya. Masukkan tepi kelas bawahnya 74,5, D1 selisihnya adalah 5, D1 lagi 5, D2 nya 7, panjang interval kelasnya adalah 5. Oke, 5 tambah 7 adalah 12, 5 kali 5 25 per 12. 25 dibagi 12 dapat 2. Sisa 24, sisa 1. Jadi 74,5 itu hasilnya 2,08 ya. Jadi dijumlahkan jadi 76,58. Oke. Lanjut kuartil. Nih, desil, persentil masih ada ya, jangkauan, simpangan. Nah, Ibu lanjut nanti simpangan rata-rata ya, sama ini namanya apa? Persentil. Kalian
pahami tentang simpangan, insya Allah ibu bakal ngeluarin soal dari simpangan ini ya. Next untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.